Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Siang Baik. Ibu, kabarnya baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga sehat semua ya. Kebetulan Ibu di jam terakhir ya. Tadi kan di jam pertama ada Bu Suryanis ya. Di jam selanjutnya ada Bu siapa? Bu Nunung. Dan Ibu kebetulan di jam terakhir ya. Masih semangat? Iya Ibu, masih semangat. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin doa ya. Adin, pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, teman-teman, mari kita berdoa dulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi kelancaran, Amin. bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih untuk Adin yang sudah memimpin doa. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya di pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya biasanya di pertemuan terakhir ya. Setiap pertemuan Bahasa Indonesia itu selalu ketemu di jam terakhir. Nah, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Coba dimulai dari Ai hadir. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Adin. Hadir. Hadir. Terus selanjutnya Bima hadir. Bima hadir nggak? Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya Endang hadir. Hadir, Bu. Hendri hadir. Hadir, Bu. Nggak sakit lagi? Enggak, udah sembuh, Bu. Alhamdulillah ya. Biasanya di pertemuan kemarin katanya sakit terus ya. Iya, sakit terus, Bu. Sakit perut. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya sehat selalu ya. Amin, Bu. Jadi sukanya seblak, Bu, makan seblak tiap hari. Makan seblak. Iya, ya. Challenge, Bu. Game challenge. Ibu juga Perasaan kebetulan kemarin doyan bisul seblak ya, Hendri ya? Oh, penyakitnya aneh-aneh ya. Banyak penyakit, Bu. Banyak Putih penyakit kurang. ya. Aduh. Akhir penyakit males, Bu. Tolong nanti jangan sakit-sakitan lagi ya, kasihan ya. Iya, Bu. Kasihan sayanya, Bu. Ya. Terus selanjutnya Nunung hadir. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya Rizky Fitria. Ada, Bu. Baik. Hadir. Lanjut Rizky Febrian. Hadir, Ibu. Selanjutnya Suryanis ada. Hadir Ibu. Sri. Hadir, Bu. Yang terakhir Nunung ada. Hadir Ibu. Nunung 2 kali Oh disebutnya. iya, 2 kali. Nggak apa-apa ya, bonus Ibu ya, ingat terus Nunung ya? Iya, saya hafalnya sama Nunung aja sih. Nah, terima kasih ya. Berarti hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, Alhamdulillah. selanjutnya yaitu Ibu mau mengasih apa ya, motivasi karena sekarang kan di jam terakhir. Biasanya kalau di jam terakhir itu jam-jam rawan ya. Misalkan ada yang ngantuk, capek ya, itu kelihatan muka-muka lelah semua ya. Rawan jambret, Bu. Iya, apa? Hendri? Rawan di jambret. Oh, betul sekali ya. Masih semangat ya, Hendri ya. Coba Ibu mau game dulu motivasi biar kalian semangat di jam terakhir ya. Ibu contohkan dulu. Yang pertama, tepuk 1. Nanti kalian ikutin ya. Ini namanya tepuk bahu ya. Tepuk 2. Nanti kalian pegang bahu kiri kalian. Terus nanti kalau Ibu bilang
tepuk 3, kalian pegang bahu kanan kalian. Dan terakhir tepuk 4, kalian pegang tangan kedua bahu. Yang terakhir lalu pijit-pijit. Ya. Paham? Paham, Bu. Nah, coba praktekkan karena ini kan di jam terakhir. Kalian mesti capek kan? Apalagi dari pagi Capek sampai banget, dengan Bu. jam 2 siang ya. Oke, siap ya. Kita praktekkan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Coba tepuk 1. 2, tangannya ke bahu sebelah kiri. Tepuk 3, bahu ke kanan. Tepuk 4, silakan pijit-pijit seenaknya ya. Aduh. Iya, enak enggak? Ayo Pak Rizky, Aduh. Rizky Febrian, kok belum pijit-pijit badannya? Ayo. Udah enakan belum? Udah, Bu. Lumayan, Iya. Bu. Enak. Aduh. Enak ya, cukup ya. Iya, Iya. Bu. Ya lumayan ya untuk mengurangi rasa jenuh, rasa pegal ya. Dipijit dulu terapi. Oke, selanjutnya yaitu minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca ya atau literasi. Apa yang kalian sudah baca? Nah, Ibu tanya dulu dari Suranis. Suri, ayo. Baca apa kemarin? Saya baca novel, Bu. Novel tentang apa? Azab dan Sengsara. Oh, bagus ya. Kok sedih sekali ya? Serem So- sekali Suryanis bacaannya. Iya, karena saya pernah lihat filmnya tapi nggak selesai, makanya saya ini dipinjamin buku sama teman. Oh, ada novelnya ya, ada Oh, bukunya. gitu. Iya, ada novelnya. Itu bagus ya buat pembelajaran ya anak-anak ya. Terus ada lagi coba Adin, Iya, Bu. buku apa yang kamu baca? 7 Menara, Bu. 7 Menara itu ceritanya tentang apa? Misalkan anak muda, 7 anak muda yang cita-citanya sangat tinggi, Bu. Oh, bagus Bukan sekali 7 ya. menara, 5 menara, Bu. Saya lupa lagi. 5 Menara. 5 menara yang mengisahkan anak muda yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, tetapi mereka itu dari kalangan orang miskin. Hoak, Dan pada Bu, akhirnya, hoak. Oh, hoak. Hoak apa asli nih Adin? nggak tahu cerita seperti itu, Bu, di bukunya. Kalau Henry, buku apa yang pernah dibaca? Aduh, saya bingung, Bu, kebanyakan buku. Tapi ini aja, Bu, lah, ateis aja, ateis ya. Ateis itu buku apa ya? Menceritakan apa? Ateis itu buku cerita zaman dulu, Bu, yang pasti mah. Nah, Henry baca ateis. Tidak Ada ya? bertuhannya, Pak. Nggak Henry. percaya. Iya, Bu, ternyata orang yang tadinya agamanya kuat itu belum tentu ketika pergaulannya dengan orang-orang yang bebas, yang liberal, itu akan kuat juga. Lama-lama dia akan terpengaruh juga, Bu. Apalagi kalau misalkan sama perempuan gitu. Nah, ini kelemahan Pak Rizky ini, Bu. Guru biologi itu kayak gitu, Bu. Oh iya, betul Pak Rizky seperti itu ya kurang lebihnya ya. Iya kan, dia nikah lagi, Bu. Oh iya, betul. Kebetulan dua minggu lagi pensiun, Bu, itu, Bu. Kasihan ya. Ya enggak, Bu, kita ngasih selamat lah, gimana kasihan. Ya kan kasihannya bentar lagi mau pensiun, jadi kan nggak ketemu Henry lagi. Oh iya. Nanti bakal kangen juga dong sama Pak Rizky Ya juga, ya. Bu. Iya. Ayo Kiba, ayo. Ada lagi? Ayo, Bisa ketawa. cukup ya. Iya, Bu, cukup. Nah, Nunung, selanjutnya. nggak dengar tadi. Nah, Ibu nanti mau membagikan layar ya.
Binana. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Sudah. Bu. Kelihatan, Bu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ya, Ibu mau mengulas pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu itu kalian masih ingat nggak tentang fabel? Ada yang tahu Oh, fabel? cerita binatang ya, Bu? Oh, Apa, Bu, Din? si kancil, si kancil. Cerita binatang bukan, Bu ya? Ya, betul ya. Cerita binatang. Terus apalagi yang kalian ketahui tentang fabel? Sifat manusia, Bu, yang Ya. diperankan oleh binatang. Menurut saya seperti itu yang fabel. Tuh, jadi sifat-sifat manusia, karakter-karakter manusia yang diperankan oleh hewan-hewan, Bu. Betul sekali, pintar ya buat Rizky. Ayo yang lainnya coba Nunung. Apa menurut Nunung fabel itu? Fabel itu termasuk ke dalam cerita fiksi, Ibu, yang isinya Ini Nunung pinter tentang mulu dari menyampaikan tadi. moral. Iya, Nunung kan juara 1, bagus, Henry. ya. Nunung pinter. Oh, Nunung juara Nunung juara pantesan. 1 Henry ya, juara ranking 2. 1 ya di Jadi kelasnya ya. jawabannya tuh sistematis, pinter ini Nunung nih. Iya, betul ya. Bagus ya Nunung ya. Nah, selain fabel, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri fabel. Masih ingatkah Ya. ciri-ciri fabel? Ada yang Masih, bisa Bu. jawab? Ya, coba. Suri. Ciri-cirinya tokoh utamanya diperankan binatang. Betul. Coba selanjutnya ke Sri. Ciri yang kedua apa? Binatang itu punya sifat seperti manusia, Bu. Oke, betul ya. Terus yang ketiga, Ai. Ya. Ya, Bu. Ya, ciri yang ketiga apa kira-kira nih? Yang berkaitan tentang fabel. Sini Tokohnya binatang, udah ya. Ya, sudah. Terus mungkin latarnya biasanya di hutan ya, Bu, kalau binatang. Ya, betul ya. Dari ketiga jawabannya semua betul ya. Itu termasuk ke ciri-ciri fabel. Oke ya, bagus ya. Ternyata kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru nih, tapi masih satu bab dengan fabel, yaitu tentang menelaah struktur cerita fabel. Dan yang kedua yaitu tentang ciri atau aspek kebahasaan fabel. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, ada beberapa tujuan. Ya. Tujuan yang pertama yaitu kalian, apa sih tujuan kalian itu menelaah teks fabel? Tujuannya seperti apa? Yang pertama yaitu tujuannya kalian nanti bisa menentukan struktur cerita fabel dan ciri kebahasaannya. Terus yang kedua, ya, kalian juga bisa mengembangkan, ya. Terus yang ketiga yaitu kalian bisa menyimpulkan, ya. Bisa menyimpulkan dalam artian kalian bisa menganalisis bagian struktur dan ciri kebahasaannya. Itu tujuannya, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Jelas ya? Oke, Ibu langsung masuk ke materi. Nah, silakan kalian simak. Yang pertama di sini jelas ya, karena kita temanya fabel, jadi berhubungannya dengan binatang. Coba Ibu tanya dulu, ada nggak yang pernah atau sudah pernah mengunjungi kebun binatang? Saya, Bu. Siapa? Oh, siapa Endang ya? Belum, Bu. Saya, Bu. Pernah, Coba Bu. Endang, apa yang Endang lihat ketika Endang itu berkunjung ke kebun binatang?
Banyak Bu, banyak binatang, ada gajah, ada harimau, ada macan, ada jerapah. Oh iya ya, di sana Ya. banyak sekali macam-macam hewan ya. Nah, di Ya, sini Bu. hewan-hewan tersebut dijadikan ke dalam sebuah cerita yang dikaitkan seolah-olah si hewan ini bersikap seperti manusia. Tujuannya apa sih? Kok ada cerita fabel? Kok tokohnya binatang? Ada yang tahu kah? Mungkin Bu untuk menghibur Bu. Buat hiburan anak kecil biar cepet tidur, Bu. Tuh, nah, berarti kalian ini termasuk anak kecil bukan? Ya tadinya kan sempet, Bu. Oh, kan kalian sekarang kelas 7 nih, berarti Sekarang mah masuknya anak ABG. kecil apa? ABG. Oh, ABG ABG, ya. Bu. Iya betul ya, walaupun kalian ABG, tapi tetap ya cerita fabel itu harus dilestarikan ya, jangan sampai hilang. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, tadi tujuannya sudah Ibu sampaikan ya untuk pembelajarannya. Nah, di sini ada pengertian fabel. Juga tadi sudah Ibu bahas ya. Ini pembelajaran minggu lalu. Terus beserta ciri-cirinya. Kemudian materi hari ini yaitu berkaitan tentang struktur. Strukturnya ada berapa? 4. Ada Ada 4 ya. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan terakhir koda. Nah, di sini Ibu gambarkan bentuk apa ini? Ini di situ. 3. Iya, bentuk gambar segitiga. Nah, maksudnya ada yang tahu nggak kok Ibu menggambar segitiga, kenapa nggak lingkaran, kenapa nggak kotak? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Mungkin Alur ya Bu, alur itu. Alurnya. oh iya betul ya, itu alur ya. Jadi Ya. jalannya cerita. Ibu kembali lagi ke bagian struktur. Dilihat dari katanya, yaitu struktur. Struktur itu apa sih? Susunan ya Bu. Iya, Perlu susunan, dibikin betul tabungan ya. Dengan rangkaian mungkin ya, Bu. Iya, coba Rizky Fitria, struktur. Menurut Fitri, struktur itu apa? Ya, Bu. Menurut Fitri itu struktur itu apa? Struktur itu kayak semacam organnya teks, Bu. Iya, Organ. betul ya. Organ. Mungkin kalau dalam pelajaran IPA, tubuh kita ada organ ya. Oh, kirain Nah. organ di hajatan, Bu. Oh, itu beda lagi ya. Iya. Nah, kenapa di dalam teks itu harus ada struktur ya? Coba kita kaitkan. Kalian tahu tidak dengan rumah atau sebuah bangunan memiliki struktur tidak? Memiliki, Bu. Memiliki pondasi tidak? Memiliki. Miliki Bu. Sekarang Ibu tanya, coba Hendri, rumah. Tahu kan rumah ya? Tahu, Bu. Itu kan terdiri dari beberapa bangunan ya, maksudnya dari beberapa bahan. Nah, misalkan kalau rumah tersebut tanpa besi, bisa tidak berdiri kokoh? Bisa, Bu, asal ada semen. Bisa ya, tapi jangka waktunya akan lama tidak? Sebentar. Kurang tahu tuh, Bu. Nah, coba sekarang Bima. Ada Bima? Coba Nunung, ada nggak Nunung? Nggak ada juga ya, ini pada kemana ya? Pada
Nunung ke WC Bu kayaknya. Oh, ke WC. Kok nggak izin ya? Gak tahu dia mah keluar mulu. Dia mah nggak ketahan Bu kalau ke toilet, makanya suka lari aja. Iya ya, tolong ya udah kalau gelap mau mungkin. ke toilet izin dulu ya. Iya Bu. Nah, kita kaitkan dengan bangunan. Setiap bangunan itu mempunyai pondasi. Nah, begitupun dengan teks ya, memiliki struktur. Ibu Nah, maaf, tadi saya ke WC Ibu. oh, Tadi kalau udah izin sama Ibu. Sama Ibunya- KM. ya, Sama ibunya nggak Adin. kedengeran ya. Adin nggak bilang saya ke WC. Dia lo lari-lari aja Bu langsung ya kagak kedengeran gitu Bu. Maaf ya Nung. Saya nggak kedengeran ya, Nunung ya. Oke, dilanjut ya. Nah, tadi sebuah teks itu tanpa struktur itu tidak akan bisa berdiri kokoh ya. Iya. Nah, yang bagian pertama di sini yaitu ada orientasi. Orientasi ini terletak di bagian bawah. Iya. Kelihatan ya? Orientasi ini di awal teks fabel yaitu memaparkan tentang tokoh. Ya. Tokohnya siapa? Misalkan gajah. Ya. Selain tokoh juga, bagian orientasi ini mengenalkan latar. Ya. Misalkan latarnya di mana. Ya. Paham? Paham. Itu bagian orientasi. Ya. Nah, setelah orientasi kita naik lagi ke bagian yang kedua di sini ya. Di sini ada yang namanya komplikasi. Ada yang tahu komplikasi? Ada Bu. Apa komplikasi? Komplikasi itu banyak penyakitnya Bu. Oh, seperti siapa ya tadi yang suka sakit-sakitan ya? Henry Bu, Henry sakit terus Bu. Saya belum komplikasi Bu itu mah. Mudah-mudahan pelajaran besok jangan sakit lagi ya. Iya Bu. Nah, komplikasi di sini yaitu kalau di dalam teks fabel berkaitan tentang puncak masalah. Ya. Yaitu intinya semua permasalahan ada di bagian komplikasi. Nah, contoh, Adin, Ibu tanya, selama Adin sejauh ini punya permasalahan hidup tidak? Banyak Bu, Adin mah. Apa aja? Yang paling berat contohnya atau paling Ditolak Bu menyedihkan? berturut-turut 3 kali. Aduh, kasihan banget ya. Iya. Paling susah gitu Pak Bu kalau nggak punya uang Bu, nggak dikasih jajan sama Ibu. Oh gitu, minta aja ke Nunung. Nunung kan itu apa? Bapaknya kan itu pemborong ya. Oh iyalah kan Nunu aja ya yang minta. Kan nggak jajanan oleh Adin Bu. Oh gitu. Ya, diibaratkan seperti manusia ya komplikasi ini. Jadi manusia pun punya suatu permasalahan yaitu puncaknya ya ketika seseorang punya masalah ya, ada tidak solusinya? Pasti ada Bu. Ada. Misalkan tadi Adin permasalahannya apa yang Nggak punya uang jajan Bu. Nggak punya uang jajan. Terus solusinya bagaimana? Ya bekerja Bu, jualan itu tuh rongsokan Bu. Bohong Bu. Oh, jualan. Enggaknya ke Nunung. Nunung mewah. Prihatin ya Adin ya. Tapi semangat ya. Nah itu tadi contoh yang dipaparkan Adin menjual rongsok berarti itu kan dinamakan resolusi. Jadi resolusi itu apa? Ada yang tahu? Jalan keluar ya Bu ya? Iya betul Suri ya. Jalan keluar atau Penyelesaian, permasalahan. Betul ya. Penyelesaian permasalahan ya. Jadi kita di awal ketemu dengan orientasi, masuk ke bagian puncak yaitu komplikasi ya. Nah, setelah bertemu dengan komplikasi, di situ komplikasi itu si tokoh dalam cerita fabel itu menemui suatu permasalahan yang berat atau rumit. Ya.
kalau film itu lagi seru-serunya ya, lagi tegang-tegangnya ya. Lagi apa lagi? Kalau film itu Lagi greget-gregetnya, Bu. ya betul. Lagi greget-gregetnya tiba-tiba iklan lewat ya. Tuh. Nah, seperti itu alurnya. Nah, ketika sudah di puncak si tokoh ini ya turun ya. Dia mengalami resolusi yaitu penyelesaian masalah. Jadi si tokoh ini ketika ada masalah dia pasti mempunyai solusinya. Di sini timbullah solusi atau penyelesaian masalah. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya koda. Koda di sini yaitu berkaitan dengan tema atau amanat. Amanatnya apa sih yang ingin disampaikan dalam cerita fabel tersebut? Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang ciri kebahasaan. Materi yang kedua yaitu berkaitan dengan ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya yaitu ada 3. Yang pertama kata hubung atau konjungsi. Terus yang kedua ada kata ganti orang. Yang ketiga kalimat langsung. Nah, di sini yang pertama ada kata hubung atau konjungsi. Ada yang tahu tidak contohnya? Coba yang belum dipanggil siapa ya tadi ya? Ibu Sri, Sri Ya. belum, Bu. Sri, coba Sri, contoh konjungsi. Konjungsi apa, Bu? Konjungsi itu kata hubung. Eh, Kata hubung antar kalimat yang menghubungkan dan kalimat satu dengan kalimat yang berikutnya. dan bisa nggak, Bu, Ya kalau dan? betul ya, dan. Ya. Coba siapa lagi ya? Bima ada Bima? Ada, Bu. Iya. Coba sebutkan lagi contoh dari konjungsi atau kata hubung. Oh ya, Bu. Lupa lagi, Bu. Lupa ya. Ada yang bisa jawab? Siapa lagi? Kalau atau boleh nggak, Bu? Atau, iya betul, boleh ya, atau. Terus satu lagi. Serta, Bu. Serta. Serta bisa. Ya, bisa masuk ya, serta. Tadi ada dan. Terus apa lagi tadi? Serta, Atau. ya, dan atau. Itu ya contoh dari kata hubung atau konjungsi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada ciri kebahasaan kata ganti orang. Ya. Misalkan saya, ya. Terus apa lagi? Selain Dia. saya, dia, betul. Selain itu apa lagi? Kita, kami itu, Bu, ada di Betul, situ. ya. Kita, kami ya, dan sebagainya ya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kalimat langsung. Biasanya di dalam teks fabel sering kita temukan yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya kalimat yang bagaimana? Yang Coba. langsung diucapkan oleh penuturnya ya, Bu. Ya, betul. Ya. Contohnya bisa tidak menyebutkan contohnya, kalimatnya? Nunung tidak memberi jajan. Ya, betul Ya, ya. Bu. Nah, cirinya yaitu biasanya Jajan. ditandai dengan tanda petik 2 Kutip. atau tanda kutip. Ya, betul ya, Nunung ya, pinter ya. Dan jangan lupa diakhiri misalkan dengan tanda baca titik ya. Tuh, seperti itu.
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi struktur dan ciri kebahasaan. Tidak, Bu, saya Silakan. sudah ngerti. Sudah paham ya? Sudah jelas ya? Nah, oke. Selanjutnya yaitu, nah, coba sebelum masuk ke penugasan, kita ice breaking dulu ya. Ayo, yang ngantuk, bangun dulu. Ayo, semangat dulu, karena kita jam terakhir. Kan bentar lagi juga mau pulang ya. Coba ice breaking dulu sebentar. Sudah siap? Ya. Ya, Bu. Coba seperti tadi aja ya, biar nggak pegel ya. Siapa ketua kelasnya tadi ya? Adin, Bu. Coba Adin, Bu. Adin, pimpin ice breaking yang seperti tadi Ibu sampaikan di awal. Gimana Bu? Saya lupa lagi Bu. Oh, tepuk satu ya, seperti ini ya. Tepuk satu, pendak bahu Ya, sebelah. terus tepuk dua, Tepuk dua. pegang bahu kiri, terus tepuk Pijit-pijit. tiga ya. Lalu pijit-pijit, coba diulangin. Tepuk satu. Tepuk dua. Ya, Tepuk terus. tiga. Lalu Pijit-pijit bahunya sampai iya, enak. pijit-pijitnya agak lama ya, biar Ya nggak Bu. pada pegel. Oke ya, Bu, kita saya pegel lanjut banget. ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya. Nanti Ibu akan tayangkan videonya ya. Terus nanti kalian berkelompok ya. Nanti tugasnya yaitu yang pertama kalian menyimak sebuah tayangan video ya, yang nanti Ibu tampilkan. Terus yang kedua, kalian nanti perhatikan dengan seksama ya, masalah yang akan kalian pecahkan secara berkelompok ya, melalui media video yang ditayangkan di depan kelas. Terus yang ketiga, secara berkelompok kalian amati dan pahamilah masalah tersebut agar dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Terus yang keempat, kalian diskusikan ya. Kalian bagi-bagi tugasnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kelima, yaitu kalian baru menentukan struktur ya dan ciri kaidah kebahasaan dari teks fabel. Paham ya? Paham, Ibu. Terus setelah itu terakhir Paham, kalian Ibu. tuangkan hasil diskusi kalian ya. Kemudian terakhir dipresentasikan di depan kelas ya. Sebelum Ibu menayangkan video, Ibu mau membagi kelompoknya dulu ya. Nah, sudah kelihatan semua anak-anak? Sudah Bu. Nah, nanti kita bagi 3 kelompok saja ya. Oke, yang pertama. Memakai kayak gini semua. Oke, yang pertama yaitu kelompoknya Sri ya, ketua kelompoknya berarti Sri. Ih, jangan Bu, yang lain aja. Oh, nggak Jangan apa-apa ya, saya. gantian ya.
Terus yang kedua yaitu Suranis ya, bareng sama Sri. Yeay. Selanjutnya nah dengan Endang ya, masuk ke kelompok 1. Henry, Bu. Oh iya Hendri, maaf ya. Kelompok 2. Nah, Nunung sebagai ketua kelompok ya. Ketua lagi wae, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Rizky ya, Rizky Febrian ya. Nah, Ai ya. Nah, sisanya berarti ini ada 4 orang, berarti kelompok ketiga ada Adin, Bima, Endang, dan Vicky ya. Nah, silahkan nanti kalian berkelompok ya, mengerjakan ya tugas yang Ibu sampaikan tadi. Cara-caranya seperti itu ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian simak dulu videonya. Mana Bu videonya? Bentar ya, kok nggak bisa ya. Bobot. Ah ya deh. Mohon maaf ya. Sudah kelihatan belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Kenapa ya Bu? Iya. Ada, Bu. Ya. Nah, silakan kalian simak videonya sampai selesai. Terus nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu sudah.
Kedengaran tidak anak-anak suaranya? Dengaran, Bu. Ya, silakan simak dulu ya. Maaf ya, iklan dulu ya. Kan ada. Kemana ya? Dua juga. Kemana? Saya laptopnya error. Bobolan yang sampai subuh ngerjakannya. Kuat nih. Recording in progress. Nih, bukan mami. Ajang kulit. Oke, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Menarik tidak videonya?
Baik banget, Bu. Ada animasinya ceritanya. Nah, itu tadi ya video tentang cerita fabel. Nah, sekarang kalian kan sudah menyimak video yang tadi Ibu sampaikan atau yang Ibu tadi tayangkan. Nah, sekarang kalian secara berkelompok, yaitu tugasnya untuk menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari cerita fabel. Iya, Bu. Oke ya. Nanti Ibu akan bagikan ya lembar LKPD-nya. Nanti Ibu akan bagikan ke ini apa namanya Google Form ya. Silakan nanti kalian buka ya. Silakan kalian kerjakan ya sesuai dengan kelompok yang tadi Ibu bagi ya. Sudah masuk semua LKPD-nya? Coba dicek. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus kalau sudah. Coba silakan kalian kerjakan ya secara berkelompok. Silakan. Sudah? Bentar lagi, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah belum? Ketua kelompoknya tadi siapa? Sri sudah belum? Sebentar lagi, Bu, sedikit lagi. Ya, kelompok 2. Tadi siapa ya ketua kelompoknya ya? Nunung ya? Lanjut kelompok 3 sudah belum? Dikit lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Silakan kalau sudah selesai, coba masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, Bu. Nah, coba silakan siapa dulu? Ditunjuk aja, Bu, sama Ibu. Oh ya udah perwakilan ya. Coba yang pertama kelompok 1 dulu. Ketuanya Sri. Struktur ya, Bu, ya? Betul, struktur dan ciri kebahasaannya. Ya, struktur cerita fabel, seekor rubah dan seekor kucing. Strukturnya yang pertama ada orientasi, kemudian ada komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Betul ya. Terus yang kedua ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya yang ditemukan atau hasil diskusi kelompok kami itu ada 3, Bu. Yang Ya. pertama ada kalimat langsung, konjungsi, dan kata ganti orang. Itu, Bu. Oke, itu ya jawabannya ya. Nah, nanti silakan hasil jawaban kalian ya kirimkan ya melalui tadi Google apa namanya? Google Form ya, atau misalkan kalian bisa langsung ke WhatsApp Ibu ya. Nanti kita
bahas bersama-sama untuk pertemuan berikutnya. WhatsApp-nya Bu di grup. Ya, Bisa di grup ya. nggak, Bu? Oh, Bisa. Nanti di grup Mapel Bahasa Indonesia ya, kelas 7D ya. iya Bu. Nah, Jangan sampai nyontek ya yang lain ya kalau Ya, saya siap. share di grup. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya, berarti kalian sudah Udah bisa jelas. ya untuk Jelas, Bu. mengisi LKPD. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu ingin mengadakan post-test, yaitu tentang pembelajaran hari ini ya. Kira-kira kita ambil dulu kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Hari ini kita belajar struktur ya Bu ya. Iya, betul. Terus yang kedua? Pembahasan, Bu ya? Ya. Terus ada lagi? Ada orientasi ya Bu. Strukturnya itu orientasi, komplikasi, resolusi. Ya, terus? Ada ya Bu. Ya, cukup ya. Nah, itu ya akhir materi di pembelajaran cerita fabel. Sebelum mengakhiri ya, tadi Ibu sudah katakan yaitu ingin mengadakan post-test ya. Nah, silahkan kalian buka WA grupnya, nanti Ibu kirimkan linknya. Di situ ada beberapa soal ya yang berkaitan tentang cerita fabel. Nah, silahkan bisa dicek. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu cek dulu ya hasil jawaban kalian. Ya, alhamdulillah ya ada peningkatan dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran ya. Ternyata kalian sudah mampu memahami ya bagaimana sih cara menelaah ya, cara menelaah ciri atau aspek kebahasaan dari cerita fabel ya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Cukup ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan atau selanjutnya, yaitu nanti akan kita bahas ya tentang tadi tugas yang kalian kerjakan. Setelah itu masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai surat pribadi dan surat dinas ya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya siapa tadi, Adin ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan ditutup dengan doa. Silakan Adin. Iya Bu. Teman-teman sudah siap? Ya, siap pulang. Ini telah selesai dan kita bisa pulang ke rumah dengan membawa ilmu yang sangat banyak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Adin ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita hari ini selesai. Dan silakan kalian pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan sampai ada yang nongkrong di jalan dan sebagainya ya. Selamat untuk beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.